Oke. Berarti kita mulai. Silakan. Ya, langsung mulai. Bu Pen. Belum. Ini Pak Deni kalau jadi kucingnya. Ya, Ya. betul. Ya, ulun jadi kucingnya. Oke. Ya, coach. Ya. Kita mulai. Assalamualaikum Pak Deni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik loh Pak. Pak Deni, katanya kemarin ada yang mau dibicarakan ya dengan saya Pak? Iya, Bu. Saya ada sedikit permasalahan yang ingin dibicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu dan bersedia? Oh, tentu saja Pak. Setelah berbincang-bincang dengan saya, kira-kira apa yang ingin Pak Deni harapkan? Iya, Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Oh, begitu ya Pak. Tentu saja. Saya senang bisa berbagi dengan Bapak. Kalau boleh saya tahu ya Pak, permasalahan yang Bapak hadapi saat ini apa ya Pak? Iya, Bu. Permasalahannya terjadi dalam kelas saya, Bu. Terhadap murid-murid saya pastinya. Oh, begitu ya Pak. Permasalahan yang seperti apa Pak? Begini, Bu. Di dalam kelas yang saya ajar, ada beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Saya ulangi sekali lagi, dia di dalam kelas saya yang saya ajar itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Pak Dene. Eh, Kira-kira apa penyebab beberapa dari murid Bapak ini tidak memahami atau mengalami kesulitan ini sehingga pembelajaran itu terasa sulit bagi mereka, Pak? Iya, Bu. Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid tersebut mengalami kesulitan, Bu. Oh, ada beberapa faktor ya, Pak. Kira-kira faktor apa saja yang paling memungkinkan hal ini bisa terjadi, Pak Denny? Iya, Bu. Saya sudah bertanya pada murid saya tersebut. Ada anak yang menjawab, karena mereka belum sarapan pagi di rumah, Bu. Itu terjadi setiap pagi ketika saya mengajar jam pertama, Bu. Dan ada juga yang karena memang mereka memiliki pemahaman yang agak lambat, Bu. Oh, begitu ya Pak Denny. Jadi penyebabnya karena ada yang belum sarapan pagi, ada juga yang memang daya serapnya lambat. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan dari Pak Denny terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan, Pak? Harapan saya, murid-murid saya dapat memahami apa yang saya sampaikan ketika pembelajaran di kelas, Bu. Mereka bisa menjawab pertanyaan dari saya. Aktif ketika pembelajaran di kelas. Tidak diam atau bahkan melamun begitu saja, Bu. Oh, baik, Bapak. Setelah Bapak mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, bagaimana langkah Bapak untuk mengatasinya, Pak? Iya, Bu. Saya jujur terpikir ada beberapa penyelesaian. Hal pertama yang saya lakukan bagi murid yang belum sarapan pagi di rumah tadi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan pagi itu sangat penting untuk dilakukan di rumah setiap pagi. Dan untuk anak-anak yang memang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman-temannya, Bu. Baik, Bapak Denny ya. Itu rencana yang sangat bagus menurut saya. Kemudian di mana Pak Denny mengingatkan murid untuk sarapan setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Kemudian untuk siswa yang pemahamannya agak lambat, Bapak tadi akan memberikan bimbingan lebih. Menurut Bapak, bimbingan seperti apa yang akan Bapak berikan kepada murid-murid itu? Iya, Bu. Bimbingan tersebut berupa latihan-latihan soal, Bu.
tentang pemahaman terhadap materi. Itu rencana saya. Setelah pembelajaran mungkin akan diberikan bimbingan lagi kepada mereka, Bu. Jadi seperti itu rencana saya. Oh, iya iya bagus, Pak. Jadi Bapak akan bimbing secara terus-menerus ya, Pak, ya, murid-murid tersebut, begitu, Pak? Iya, Bu. Saya akan bimbing sampai mereka bisa, Bu. Ya, baik, Bapak. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembimbingan tersebut, Bapak? Mungkin akan dilaksanakan sepulang sekolah, Bu, supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain, atau mungkin bisa setelah jam pembelajaran, Bu. Oh, bagus sekali itu, Bapak. Eee, Kemudian apa komitmen dari Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah, Bapak yang akan Bapak terapkan nantinya, Pak? Saya akan melaksanakan secara kontinu atau terus-menerus, Bu, dan konsisten, Bu, sampai memang terlihat perubahan pada mereka yang terjadi pada murid-murid saya tadi, Bu. Oh, iya, Pak. Kira-kira, siapa saja yang dapat, Bapak apa nih, yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang Bapak buat ini? Dalam hal ini, yang pertama mungkin di pikiran saya itu dari kepala sekolah, kemudian saya juga akan bekerja sama dengan orang tua, murid, dan juga tentunya dengan rekan sejawat, Bu. Iya, jadi saling berkolaborasi ya Pak ya, untuk mencapai hasil yang lebih baik dan tentunya lebih maksimal ya Pak ya. Iya, benar, Bu. Baik Bapak, bagaimana kira-kira tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua wali murid, Bu, dan akan menjaga komitmen ini agar bersama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan, Bu. Oh, bagus sekali rencana dari Pak Denny ini. Berarti untuk kedepannya agar murid lebih fokus dan memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan nantinya ya. Bapak akan terus menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali siswa. Kemudian Bapak juga akan memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Begitu, Pak? Betul. Iya, iya, Bu Penny, betul. Baik. Pak Denny, dari perbincangan kita ini bagaimana kira-kira perasaan Bapak sekarang? Iya, Bu. Sekarang agak lega, Bu, karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Saya rasa ini adalah perbincangan yang luar biasa sekali juga Pak. Saya harap Pak Denny bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Pak ya. Insya Allah, Bu, saya akan terus semangat untuk membimbing murid saya. Amin, amin. Baik Pak Denny, kira-kira ada hal lain yang ingin Bapak bicarakan lagi dengan saya? Saya rasa sudah cukup, Bu, untuk masalah saya, Bu, dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Oke, sama-sama Pak Denny. Baik Pak Denny, saya mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Pak Denny. Oke, sekarang Bu Saidah. Ya, Bu Saidah. Ya, oke. jadi coachnya berarti. Siap Bu Pen? Oke. Ya, Belum. Narik nafas dulu, Lan. iya. Berarti Sudah ulun belum? jadi coachingnya Bang Bu Sailah. Nggih. Belum. Oh ya. Ya siap Bu Saidah. Ya. Assalamualaikum Bu Fen, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Saidah. Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar juga? Alhamdulillah, saya baik juga Bu. Katanya kemarin ada yang mau dibicarakan. Iya nih Bu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu dan bersedia?
Tentu saja, Bu. Setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang Ibu harapkan? Iya Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oh, begitu ya, Bu. Tentu saja, saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Eh, Kalau boleh saya tahu, permasalahan apa yang yang Ibu hadapi saat ini? Ini Bu, permasalahan yang saya hadapi ini terjadi di dalam kelas saya terhadap murid-murid saya loh Bu. Oh, begitu ya, Bu. Permasalahan apa? Seperti apa ya, Bu? Begini loh Bu Saidah, di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Saya bingung Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa penyebabnya? Beberapa murid Ibu itu tidak memahami atau kesulitan memahami pelajaran yang Ibu sampaikan. Iya Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid tersebut mengalami kesulitan Bu. Eh, ada beberapa faktor ya, Bu. Kira-kira faktor apa saja yang paling memungkinkan hal ini bisa terjadi, Bu? Iya Bu, saya sudah bertanya pada murid saya tersebut. Ada anak yang menjawab karena mereka belum sarapan pagi di rumah Bu. Itu terjadi setiap pagi ketika saya mengajar jam pertama Bu. Dan ada juga karena memang mereka memiliki pemahaman yang agak lambat Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi penyebabnya karena ada yang belum sarapan pagi, ada juga yang memang daya serapnya lambat. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid-murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya murid-murid saya dapat memahami apa yang saya sampaikan ketika pembelajaran di kelas Bu. Kemudian mereka bisa menjawab pertanyaan dari saya, tip ketika pembelajaran di kelas, tidak diam gitu loh Bu, atau bahkan ada juga yang melamun gitu Bu. Oh, baik, Bu. Setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasinya? Oh iya ya Bu, terpikir nih oleh saya ada beberapa penyelesaian. Hal pertama yang saya lakukan bagi murid yang belum sarapan pagi di rumah, saya akan mencoba mengingatkan bahwa sarapan pagi itu penting untuk dilakukan di rumah setiap pagi. Dan untuk anak yang memiliki pemahaman tadi yang agak lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman-temannya, Bu. Baik, Bu Feni. Itu rencana yang sangat bagus menurut Ibu. Di mana Ibu mengingatkan murid-murid untuk sarapan setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian untuk siswa yang pemahamannya agak lambat, Ibu akan memberikan bimbingan lebih. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Iya, Bu. Bimbingan tersebut mungkin berupa latihan-latihan tentang pemahaman terhadap materi. Setelah pembelajaran mungkin akan diberikan bimbingan lagi kepada mereka, Bu. Baik, Bu. Terus kapan akan melaksanakan bimbingan tersebut? Iya, Bu. Saya akan bimbing mereka sampai mereka bisa, Bu. Oh, bagus itu, Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini dan akan diterapkan kapan nantinya? Saya akan melaksanakan secara kontinu, Bu, atau terus-menerus, Bu, sampai memang terlihat Iya. perubahan yang terjadi pada murid saya nanti, Bu. Dan secepatnya akan saya lakukan, Bu. Oh, iya, Bu. Kira-kira siapa saja yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini?
Dalam hal ini dukungan dari kepala sekolah itu sudah pasti ya Bu ya, bekerja sama Ya, dengan orang tua murid dan juga tentunya nanti dengan rekan sejawat saya. iya. Jadi saling berkolaborasi ya, Bu, untuk mencapai hasil yang lebih baik dan maksimal. Iya benar Bu. Baik, Bu. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depan? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid ya Bu ya, dan akan menjaga komitmen ini agar bersama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Mungkin seperti itu Bu. Oh, oh, bagus sekali rencana Ibu. Eh, berarti untuk kedepannya, agar murid lebih fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali siswa. Kemudian Ibu juga akan memberikan bimbingan lebih kepada murid yang membutuhkan, ya Bu. Ya benar sekali Bu Saidah. Baik Bu Feni, dari perbincangan kita ini bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, iya Bu, sekarang saya agak sudah lega Bu dengan apa yang sudah saya ceritakan dengan Ibu. Saya mendapat solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi ini Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Saya rasa ini adalah perbincangan yang luar biasa. Saya harap Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu. Iya Bu, saya akan terus semangat untuk membimbing murid-murid saya ke depannya Bu. Amin. Baik Bu, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu untuk masalah saya ini dan terima kasih loh Bu ya, sudah memberikan waktu untuk berbicara dengan saya berbincang-bincang Bu. Sama-sama Ibu Feni. Baik Bu Feni, saya mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Saidah. Waalaikumsalam Bu Feni. Si. Oke. Sekarang hmm, kasus dua, Bu Bu Saidah belum ada jadi nya lah, Ya, Koci. ya Cocok. lah. Oke. Oke. Tidak aku kosen lah. Oke. Ini kasusku agak berbeda lah Bu Saidah lah. Oke. Oke. Ini kasusnya Ibu Saidah, ini guru kelas 6. Oke, guru kelas 6 ada murid yang suka jahil. Oke. Dan Oke, usil. kita mulai kan? Ya, Ya. siap Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Saidah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Alhamdulillah. Baik Pak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, saya baik juga, Bu. Bu Saidah, katanya kemarin ingin bincang-bincang dan bercakap-cakap dengan saya. Kira-kira apa yang mau Bu Saidah bicarakan? Iya Pak, saya mempunyai permasalahan di kelas 6 yang ingin dibicarakan dengan Bapak, yaitu saya mempunyai seorang siswa di kelas 6 yang suka jahil kepada teman cewek di kelas. Dia suka melempar bolpen, penggaris, kemudian mencoret di kertas teman ceweknya itu. Dan yang cewek akhirnya sebel dan mengadu kepada saya. Jadi itu Bapak permasalahannya. Oh iya, Bu Saidah. Jadi, eh, Ibu mempunyai permasalahan seorang siswa di kelas 6 SD yang suka jahil kepada teman cewek di kelas. Dia suka melempar bolpen, menggaris, mencoret di kertas teman ya. Kemudian teman ceweknya dan akhirnya cewek atau siswa tersebut tadi akhirnya sebel dan mengadu kepada Bu Saidah begitu ya. Nah, benar sekali Pak. Nah, ini dari permasalahan tadi, dari percakapan kita ini, apa yang Bu Saidah harapkan ya dari ini?
Inggih, Pak. Dari percakapan dan bincang-bincang ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bapak. Bagaimana menurut sifat atau perilaku siswa tersebut agar dapat merubah perilakunya sehingga dia mempunyai perilaku yang lebih baik. Oh, begitu ya, Bu. Supaya berperilaku baik, tidak mengganggu temannya, saling menolong. Begitu ya, Bu. Inggih, Bapak. Sekarang yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, indikator baik itu kira-kira menurut Ibu yang bagaimana ya, Bu? Oh, iya Bapak. Menurut saya indikator baik itu yang pertama dia tidak mengganggu temannya. Yang kedua saling membantu. Atau yang ketiga saling menolong. Yang keempat mempunyai rasa empati kepada temannya. Itu Pak kira-kira indikatornya. Oke, pendapat Ibu Saida bahwa indikatornya adalah pertama tidak mengganggu temannya, kemudian kedua saling membantu dan menolong, dan terakhir mempunyai empati kepada temannya. Benar begitu, Bu ya? Inggih, betul Pak. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang Bu Saida lakukan untuk merubah perilaku yang sesuai indikator yang Ibu sebutkan tadi? Apa Bu kira-kira untuk merubahnya itu kira-kira? Nggih, siap Bapak. Yang bisa saya lakukan, yang pertama itu kali saya lakukan itu adalah pertama membuat keyakinan kelas. Kemudian dengan kesepakatan kelas yang dibuat bersama tanpa ada unsur paksaan. Mereka dengan sadar dan senang akan menjalankannya. Misalnya eh, datang tepat waktu, kemudian saling menghormati, saling berempati, dan lain-lain, Pak. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara bermain peran, yaitu dengan memutar video, kemudian dengan melihat video mereka akan melihat peran tokoh-tokoh yang baik dan tokoh atau peran yang tidak baik. Dengan melihat video itu, mereka akan tahu dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang tidak baik seperti ini, seperti itu. Nah, di sini mereka bisa jadi eh, bisa melakukan praktek permainan peran. Begitu, Pak. Oke, oke luar biasa sekali Bu Saida. Jadi mungkin bisa saya simpulkan dari perkataan atau apa yang dikatakan Bu Saida tadi bahwa yang disampaikan pertama, siswa diajak musyawarah untuk membuat keyakinan kelas yang mudah bisa dibiasakan datang tepat waktu, disiplin, saling empati, kesesama, dan yang kedua yaitu dengan cara bermain peran, yaitu dengan memutar video. Dengan melihat video, mereka akan melihat peran tokoh-tokoh yang baik dan tokoh peran yang tidak baik. Dengan melihat video itu, mereka akan tahu dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang tidak baik. Dan akhirnya akan menimbulkan budaya positif. Begitukah maksudnya Bu Saidah? Inggih, Bapak sepakat. Oke. Nah, dari rencana aksi nyata tersebut, yaitu membuat keyakinan kelas nih dan bermain peran. Kira-kira kapan nih bisa dilakukan dengan segera oleh Bu Saida? Yang pertama-tama itu saya akan membentuk keyakinan kelas dan berikutnya bermain peran. Kira-kira 2 minggu cukup, Pak. Nah, sebagai bentuk mungkin komitmen dan tanggung jawab membentuk keyakinan kelas dan bermain peran. Kira-kira kapan hari-hari yang bisa Bu Saidah tentukan? Insya Allah besok langsung saya lakukan supaya perbuatan tidak baik ini tidak berlarut-larut, Pak. Luar biasa Ibu. Jadi besok Bu Saidah sudah bisa mengimplementasikan pembuatan kesepakatan kelas begitu ya atau keyakinan kelas tadi ya? Inggih, insya Allah Bapak. Oke, bisa saya simpulkan dari awal sampai akhir tadi bahwasanya Bu Saidah ini akan mengambil dua langkah tadi, yaitu membuat keyakinan kelas dan memutarkan video pembelajaran untuk bermain peran. Kira-kira dari percakapan kita nih, Bu Saidah, mendapatkan apa nih dari percakapan kita? Iya Pak, terima kasih sebelumnya tuh Pak Denny itu apa
bahwa dari percakapan ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi anak didik saya yang berperilaku kurang baik. Kemudian saya juga jadi tahu dan mengerti cara menangani siswa saya yang berperilaku kurang baik. Terima kasih sekali Bapak Denny, sangat bermanfaat sekali. Baik, Ibu. Nanti setelah Ibu Saidah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi dan memutarkan video untuk anak bermain peran, nanti kan kita berbincang-bincang kembali ya Bu Saidah, apakah ada perubahan yang signifikan terhadap perilaku siswa tadi, kemudian dari beberapa indikator yang Ibu sampaikan tadi. Inggih Bapak, siap. Terima kasih Bu Saidah untuk obrolan kita kali ini. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Ya. Baik, Ibu Saidah. Dari perbincangan kita ini, bagaimana perasaan Bu Saidah sekarang? Sangat lega sekali Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu, saya rasa ini adalah perbincangan yang luar biasa dan saya harap Ibu Saidah bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Dan tetap semangat. Alhamdulillah. Insya Allah Bapak, saya akan terus semangat untuk membimbing siswa kelas 6 saya. Amin. Baik, Bu Saidah, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan lagi? Eh, saya rasa sudah cukup Pak untuk masalah saya Pak. Dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Bu Saidah. Baik, Bu Saidah, saya mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Lumayan keren nggak? Sip, Kak Bupen. Oke. Ibu memang kita kadang menyusun kata-kata untuk membuat pertanyaan dari percakapan itu agak rumit loh di sini, Le. Kalau kita refleksikan kita bersama-sama. Maulah pertanyaan berbobot di saat Bu Saida atau Bu Penny menyampaikan apa masalahnya. Maulah pertanyaan baliknya itu agar terbuka pikirannya untuk menjawab itu agak menyusun kata-katanya nih. Nah. Iya. Kadang kita mulai pertanyaan itu, ini kan kamu jawab gitu, tak kunci karena terbuka pertanyaan itu, karena memancing gitu nah. Nggih. Ya, itu yang kita harus refleksikan karena di sini baik ulun yang bertanya saat bertanya itu agak canggung kalimatnya, tapi untunglah bisa menjawab gitu. Kadang bisa juga Pak, model memikirkan tuh nama kayak apa kayak ini nah menjawabnya nih nah. Sudah, alhamdulillah sudah Pak, sudah jadi coach dan coaching sudah semua kelak. Oke, Sudah. 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 Oke, oke. Oke, makasih Pak. Tinggal kita refleksi diri itu tempatnya. Mungkin sebelum masuk break apa room utama. Nggih. Itu tadi yang pertama adalah di membuat pertanyaan terbuka lah, mendengar aktif. Kita mungkin di sini kan ada tadi menjudgment, kan ada menyalahkan gitu lah. Iya. Lalu mengajukan pertanyaan, ya terbuka. Yang ini agak berat di pertanyaan berbobot setelah di rubrik tadi lah. Kalau mengajukan pertanyaan terbuka, tapi kalau dilihat tadi itu tidak ada pertanyaan kita tuh yang tertutup, artinya bisa dijawab. Kemudian memberdayakan, ya kita membantu buat rencana aksi spesifik dan dari coaching pada saat itu kita salam berbagi pengalaman. Oke, apaan lah di tiga rubrik itu saya kira di kata-kata itu tadi ada yang adjustment, ada yang melakukan pertanyaan tertutup dan kita memberdayakan kunci untuk menyebutkan indikator-indikatornya apa yang bisa dilakukan. Nah, itu banyak membawa. Oke, aman, sip, sudah rekam. Sip. Kembali ke room utama kah? Sudah mulai kan Pak? Belum kayaknya. Takon nih Pak Edi. Kita terlalu cepat kayaknya. Tadi belum lihat WA di grup buan Bu Desi talahan juga sudah tadi. Nah, sudah selesai. Oke.
Ya belum. Masalahnya di rumah utama masih kayaknya Bu Winda berpikir belum selesai nih. Iya. Panjang panjang bisa tahu Pak Deni kasus. Jangan kasus berat kayak kasusnya itu. Ya, mulai pertanyaan tadi sebenarnya kita tenang. Jangan sampai pertanyaan itu menjasman kayak itu nah. Atau pertanyaan itu kadang kalau dijawab oleh coach kita itu nah. Itu nah sebenarnya yang berat di situ tadi. Tapi Iya, kadang-kadang kamu kadang menjawab tuh deh, bisa yang menjawab tuh deh. alhamdulillah bisa aja Pak Ai. Mengisi refleksi diri coaching berarti kita lagi. Ya, udah Itu refleksi kayak diri nala kita. di ruang utama lah aja Bapak tadi. Ah, Pak Den, Gih. apa kiat-kiat supaya bisa nih Bu ulah pertanyaan berbuat-buat tuh kayak Pak, kiat-kiatnya Pak. Sebenarnya dengarkan apa masalahnya, nah itu biasanya. Kalau kita dengar fokus-fokus, kita bisa memancing pertanyaan itu berbobot yang sesuai apa yang disampaikannya, nah itu. Oke, kita kembali ke yang utama aja, Bapak. Oke, Ya, oke. oke Pak. Makasih Pak Oke. lah. yuk sama-sama. Terima kasih.